Sesungguhnya orang-orang yang tidak percaya terhadap akhirat, bahwa kelak akan ada kehidupan lain selain dari kehidupan dunia ini. Zayyana lahum a'malahum, kami jadikan pandangan mereka itu merasa indah terhadap perbuatan-perbuatan buruk mereka. Jadi mereka melakukan perbuatan buruk tapi dinilai oleh mereka itu sebagai sesuatu yang indah, yang benar. Kalau orang itu tidak percaya terhadap akhirat. Misalnya narkotika, minuman keras, itu dianggap indah. Itu jelas Allah menekankan. Innal ladzina la yu'minuna bil akhirati zayyana lahum a'malahum. Zayyana itu artinya menjadikan sebagai hiasan perbuatan mereka yang buruk itu. Jadi dinilai sebagai sesuatu yang indah oleh mereka yang tidak percaya terhadap hari akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tartil Al-Quranul Karim. Kita buka halaman 533. Halaman 533 surah Ar-Rahman ayat 46. Oh, bukan. Halaman 532 ya. Halaman 532 surah Ar-Rahman ayat 26. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yas'aluhu man fis samawati wal ardh. Kulla yawmin huwa fi sya'n. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sanafru lahum ayyuhat thaqalan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudu. In istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu. La tanfuduna illa bisultan.
فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواذ من نار ونحاس فلا تنتصران Nah, lam alif yang di tengah ayat seperti ini tidak boleh berhenti. Kalau di akhir ayat boleh berhenti. Karena itu wawunya ada tasdid di situ. Ya. Itu artinya bahwa huruf suara dari huruf ro itu dimasukkan ke dalam suaranya waw. Nariu. Boleh berhenti karena nafas betul-betul tidak cukup misalnya, tapi harus diulangi lagi. Tapi kalau di akhir ayat, tidak usah diulangi lagi pun juga boleh. Fa'idan syaqqatis sama'u fakanat wardatan kaddihan. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Tafsir Al-Quranul Karim. Kita buka halaman 344. Halaman 344 surah Al-Mu'minun ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala in ata'tum basyaran mitlakum innakum idzal la khasirun. Seperti ini, dalam hal seperti ini di akhir ayat. Tidak apa-apa berarti. Mau diulangi lebih bagus. Wala in ata'tum basyaran mitlakum innakum idzal la khatiruna ay'idukum annakum idza mittum wa kuntum turaban wa idhaman annakum mukhrajuna hayhata lima tu'adun. Hayhata lima tu'aduna in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'utsin. In huwa illa rajulun iftara 'ala Allahi kadziban wa ma nahnu lahu bimu'minin. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillah kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini, pagi Yaumi Arafah. Bagi kita di Indonesia, tapi bagi penduduk Arab Saudi sana, Arafahnya sudah hari Sabtu itu. Jadi kemarin hari rayanya, hari naharnya. Jadi wukufnya hari Sabtu. Wukuf itu tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Saya sempat berkomunikasi dengan teman-teman di Saudi sana, tanya waktu wukufnya kapan? Hari Sabtu, Yai. Jadi berangkatnya Jumat sore. Dari Mekah Jumat sore berangkat semua dikirim sana ke Padang Arafah. Jadi kalau hari Jumat berangkat sore dari Mekah, berarti Maghrib atau ya Maghrib lah sudah nyampe di Padang Arafah. Itu istirahat dulu, baru keesokan harinya hari Sabtu sudah zuhur, sudah tergelincir matahari, dimulai wukufnya. Dimulai wukufnya hari Sabtu. Dari hari Ahad kemarin, hari Ahad sekarang ya, hari raya sekarang. Jadi idin naharnya sekarang, tanggal 10 di Saudi. Jadi hari Sabtu kemarin wukuf tanggal 9, sekarang hari Ahad di Sabtu itu tanggal 10. Kan memang tidak sama masalahnya. Di hari Arafah ini bagi kita Indonesia hari Arafah tanggal 9. Karena Idul Adhanya, hari naharnya itu besok insyaallah. Jadi di bulan Hijjah ini ada hari-hari yang perlu kita tahu. Ada hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah itu tanggal 8 bulan Dzulhijjah. Ada hari Arafah. Hari Arafah itu ya tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Ada hari Nahar. Nahar itu tanggal 10. Nahar itu artinya waktu menyembelih binatang-binatang untuk kurban dan sebagainya. Hari Nahar. Oleh karenanya Idul Adha itu disebut juga Idul Nahar, Idul Adha, Idul Kurban. 3 sebutannya untuk Idul Adha ini. Jadi bisa disebut sebagai Idul Adha, bisa disebut sebagai Idul Kurban, bisa juga disebut sebagai Idul Nahr tanggal 10. Nah, tanggal 11, 12 dan 13 ini hari-hari tasyrik.
Jadi berurutan ini mulai tanggal 8 hari Tarwiyah, tanggal 9 hari Arafah, tanggal 10 hari Nahar, tanggal 11 hari Tasyrik pertama, tanggal 12 hari Tasyrik kedua, tanggal 13 hari Tasyrik ketiga. Di tanggal 11, 12, 13 ini jamaah haji berada di Mina untuk melempar jumroh. Bisa kembali ke Mekah setelah 2 hari, tanggal 12-nya kembali ke Mekah, itu boleh. Tapi yang kembali ke Mekah setelah 2 hari ini di Mina, itu nafar awal namanya. Nafar awal. Kalau lengkap, tanggal 11, 12, dan 13, itu masih ada di Mina, tulangnya sesudah tanggal 13, itu nafar tsani. Ini puncak pekerjaan ibadah haji itu di wukuf ini. Karena semua orang harus ke sana. Yang sakit pun diantar lewat ambulan. Jadi safari wukuf. Nah, di kita kalau yang di sana tidak sunat puasa Tarwiyah tidak sunat bagi yang jemaah haji. Puasa Arafah juga tidak sunat. Nah, tapi bagi kita itu disunatkan puasa Tarwiyah kemarin. Sudah puasa kemarin. Nah, niatnya Tarwiyah. Nah, kemudian yang sekarang puasa Arafah. Bagi yang belum niat, tidak apa-apa niat. Puasa sunat itu boleh, niat tidak diinapkan. Asalkan belum tergelincir matahari jam 11 biasanya lupa. Oh, saya belum niat. Jadi. Tapi kalau fardhu harus dilakukan waktu malamnya. Kalau puasa fardhu itu bisa puasa Ramadan, bisa juga puasa nazar. Saya kalau begini terkabul hajat saya mau puasa. Nah, itu menjadi wajib puasanya. Puasa nazar itu harus diinapkan. Saya enggak sahur ya. Mana saya sering enggak sahur ini puasa. Tapi walaupun kuat, sahur itu dapat pahala. Niat ittiba pada Rasulullah. Karena Rasulullah bersabda begini, tasahharu fa inna fis sahuri barakatun. Tasahharu fa inna fis sahuri barakatun. Bersahurlah kamu karena sesungguhnya di dalam bersahur itu ada barokah di situ. Ada keberkatan. Yang jelas keberkatan itu tidak lapar. Kalau makan tadi jam 3 atau setengah 4 kan tidak lapar. Sampai jam sore pun tidak lapar. Kenapa urusan lapar begini kok diperhatikan oleh syariat? Supaya nggak grundel. Oh, pangeran bodoh poin berapa sebenarnya ngapuk lapar. Ngomongan. Karena itu niat ittiba Rasulullah. Ya kita saja. Nah, cuman waktu sahurnya itu ya waktu sahur. Jangan kemudian karena malas bangun malam misalnya jam 11 sudah sahur, bukan sahur. Makan malam. Alhamdulillah. Faedahnya puasa Arafah ini di dalam hadis disebutkan bahwa barang siapa yang berpuasa di hari Arafah tanggal 9 ya hari ini itu diampuni dosa-dosanya 1 tahun yang lalu dan dosa-dosa yang 1 tahun yang akan datang diampuni oleh Allah. Cuma saya ingat pada kaidah ilmu hadis ketika kita ingin mengetahui hadis ini sahih, dhaif atau malah maudhu. Maudhu itu adalah hadis palsu. Hadis dibuat-buat. Itu antara lain kalau di dalam hadis itu menyebutkan amalan yang mudah, yang sedikit, yang gampang, terus mendapatkan bagian dari yang besar, itu hadisnya dhaif. Lemah. Misalnya hanya baca ini kemudian dosa besarnya diampuni. Itu ulama mengatakan
biasanya hadisnya itu dhaif, lemah. Karena terlalu gampang. Mudah gitu. Nah, akhirnya orang yang tidak memahami betul tentang syariat agama ini, ya cuma ngambil itunya saja biar dosanya diampuni. Itu gampang. Tapi walaupun apapun yang posisi atau status hadis itu, yang namanya puasa itu tetap banyak manfaatnya, banyak barokahnya, banyak kebaikannya. Antara lain seperti yang diunggah oleh putranya Pak Avano ini, Pak Dr. Faiz ini, itu mengunggah tentang kesehatan yang bisa didapat dari berpuasa. Kesehatan yang bisa didapat di dalam berpuasa. Itu jelas. Karena Rasulullah sendiri bersabda, sumu tasihu, kata Nabi. Sumu berpuasalah engkau, tasihu, maka engkau akan menjadi sehat. Tapi saya usulkan pada Dr. Faiz itu. Banyak di dalam ajaran-ajaran Nabi itu yang bisa diamati. Bisa diamati kemudian dikaitkan dengan kesehatan. Misalnya, kenapa Rasulullah menganjurkan ketika seseorang bersin, wahing atau wahing, kok disunatkan baca alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, itu ajaran Rasul. Kalau yang wahing itu tidak mengucapkan alhamdulillah, yang dengar wahingnya baca alhamdulillah. Kalau yang wahing itu baca alhamdulillah, yang mendengarkan yarhamukallah. Jawabnya. Kalau yang mendengar wahing itu mengatakan yarhamukallah, kemudian dijawab bareng-bareng yahdina wa yahdikumullah. Pertanyaannya kita, kalau kemudian kita dikaitkan dengan kesehatan, kenapa wahim saja kok disunatkan alhamdulillah? Kan berarti ada sesuatu yang membawa risiko. Kalau kita tidak wahim, kita risiko. Ngempet misalnya. Barangkali ini yang kemudian menimbulkan penyakit yang disebut semakin polip atau apa namanya? Sinus. Barangkali ini. Nah, saya usulkan pada dokter Faiz ini. Coba ini diamati gimana? Dianalisa lewat ilmu kedokteran, lewat medis, kemudian diunggah. Itu menarik sekali. Banyak. Misalnya setelah buang air dari kamar mandi, apakah air besar atau air kecil, kemudian doanya alhamdulillahilladzi adhama anna ma yu'dina wa abqa alaina ma yanfa'una. Itu doa keluar dari kamar mandi setelah buang air besar atau air kecil. Itu ada doanya. Itu dikaitkan itu. Entah ini belum diunggah lagi. Mungkin masih menyegarkan ilmunya. Baik Bapak. Walain ata'tum basyaram mitlakum innakum idzal khasirun. Ini lanjutan dari ayat-ayat sebelumnya. Di mana pada ayat-ayat sebelumnya Allah membicarakan sifat dan watak perilaku orang-orang kafir, orang-orang yang tidak percaya terhadap hari akhirat, yang tidak percaya terhadap negeri akhirat, dan tidak percaya terhadap adanya kebangkitan kembali setelah mati. Jadi tokoh-tokoh mereka itu memprovokasi manusia, memprovokasi masyarakat pada waktu itu. Jangan ikut Rasul itu, jangan ikut utusan itu, yang ngaku Rasul itu. Sama kan dengan kamu, makannya sama, minumnya juga sama.
Nah, ayat yang akan kita kaji pada pagi hari ini berbicara juga tentang provokasi itu. Walain ata'tum, dan jika engkau, kata mereka, para tokoh, pemuka-pemuka masyarakat itu. Walain ata'tum, dan jika engkau ata'tum menaati, engkau basyaron kepada seorang manusia, kepada manusia mitlakum yang seperti kamu, makannya sama, tidurnya sama, minumnya juga sama. Nah, orang-orang dahulu itu, Rasul itu harus lain daripada yang lain. Bukan manusia. Jadi mereka menginginkan yang jadi Rasul itu malaikat. Yang tidak makan, tidak minum, tidak tidur, tidak berkeluarga, tidak beristri, tidak jalan-jalan di pasar. Itu yang mereka inginkan, membayangkan seperti itu. Kalau mereka keturutan apa yang mereka inginkan, kira-kira apa jadinya dunia ini? Apa jadinya bumi ini? Kalau utusan itu tidak makan, utusan itu tidak minum, utusan itu tidak tidur, apa jadinya? Utusan itu tidak bisa memberikan ajaran-ajaran tentang bagaimana memakmurkan bumi. Tidak akan memberikan ajaran-ajaran bagaimana untuk kemaslahatan hidup manusia di atas bumi ini. Mereka nggak perlu makan, nggak perlu minum. Jadi secara logika saja sudah tidak bisa diterima oleh akal. Oleh karenanya di ayat lain itu, Nabi utusan kok jalan-jalan di pasar. Jadi tidak boleh kemana-mana. Harus suci betul seperti malaikat. Kalau betul-betul Rasul itu seperti malaikat, celaka kita. Celaka. Nggak ada perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, nggak ada. Karena nggak perlu makan, nggak perlu bercocok tanam, nggak perlu tanam lombok, nggak perlu tanam padi. Ini Pak Haji Suparno ini, nggak perlu tanam terong. Kalau malaikatnya, kalau utusannya itu malaikat, tidak bisa memberi wawasan pada umat manusia. Banyak lagi argumen-argumen rasional yang bisa disampaikan. Nah di sini, walain ata'tum, dan jika engkau ata'tum menaati engkau basyaron kepada manusia mitlakum yang seperti kamu. Innakum idallal khosirun, innakum sesungguhnya kamu. Idan jika demikian, artinya jika kamu mengikuti dia, la khosirun, benar-benar akan merugi. La khosirun, benar-benar akan merugi. Ini ucapan provokasi yang disampaikan oleh tokoh-tokoh masyarakat itu kepada masyarakatnya. Rugi seperti apa? Karena kalau mengikuti Rasul itu akan membawa pesan dari Allah untuk mengesahkan Tuhan, untuk mempercayai tentang adanya hari akhirat, untuk mempercayai tentang kebangkitan hidup setelah mati. Itu ajaran-ajaran yang dibawa oleh para Rasul sejak dahulu sampai kepada Nabi Muhammad. Kalau mengikuti ajaran-ajaran seperti itu, kita tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa menikmati kesenangan-kesenangan hidup ini. Padahal hidup ini hanya di sini, di dunia ini. Tidak ada hidup lagi, sudah mati. Kalau mati, ya sudah. Ini menurut mereka. Karena demikian mereka mengatakan, kalau ikut Rasul itu, ikut utusan itu, kita akan merugi. Engkau akan merugi. Tidak bisa bersenang-senang. Karena ajarannya seperti itu. Kesenangan itu nanti di akhirat. Ini ucapan-ucapan yang disampaikan oleh mereka.
Aya'idukum annakum idza mittum wa kuntum turaban wa idhaman annakum mukhrajun. Ini dilanjutkan lagi. Aya'idukum, apakah dia Rasul itu menjanjikan kepada kamu? Ya'idu itu berasal dari kata wa'ada. Wa'ada, wawu ain dal. Wa'ada. Jadi dari wawu dan ain dan dal. Wa'ada. Artinya ada dua dan bertentangan, bertolak belakang. Wa'ada yang pertama menjanjikan sesuatu kebaikan. Wa'ada menjanjikan. Wa'ada juga berarti ancaman. Ancaman itu sesuatu yang membahayakan. Kalau yang pertama wa'ada menjanjikan sesuatu yang menguntungkan atau yang bermanfaat, tapi wa'ada yang kedua artinya menjanjikan sesuatu yang membahayakan kamu. Dalam ayat itu kumpul baik wa'ada dalam pengertian yang menjanjikan kebaikan maupun wa'ada dalam arti mengancam. Itu canggihnya bahasa Arab. Aya'idukum, apakah dia Rasul itu menjanjikan, Rasul itu kepada kamu, annakum, sesungguhnya kamu, idza mittum, apabila mati kamu, wa kuntum turabanan, kamu telah menjadi debu. Sudah menjadi debu. Wa idhaman, dan sudah menjadi tinggal belulang, tulang belulang saja. Annakum mukhrajun, engkau akan dikeluarkan. Artinya apakah engkau akan dibangkitkan kembali? Apakah Rasul itu memberi janji seperti itu? Dan ternyata memang seperti itu ajarannya yang disampaikan. Jadi ini pelecehan ya, pelecehan. Mencibir. Kok ada saja bilangnya mau dijanjikan mau hidup kembali setelah jadi debu, mati telah menjadi debu dan sudah tinggal tulang belulang saja. Kok akan dibangkitkan kembali? Hayhata lima tu'adun. Hayhata ini di dalam penggunaannya mesti diulangi 2 kali. Nah, yang kedua itu untuk menguatkan yang pertama. Di dalam bahasa Arab, kata hayhata itu diulangi 2 kali penggunaannya. Dalam Al-Quran juga begitu. Hayhata, jauh. Hayhata, jauh sekali. Ini untuk menunjukkan kemustahilan. Jadi penggunaan kata hayhata yang diulangi 2 kali itu untuk menunjukkan, memberi kesan kemustahilan terjadinya sesuatu itu. Hayhata lima tu'adun. Hayhata, jauh sekali. Lima tu'adun, apa yang kamu janji, yang kamu ancamkan. Lima tu'aduna, apa yang diancamkan kepada kamu. Ini ancaman tu'adun. Dari wa'ada juga. Kalau yang tadi aya'idukum dari wa'ada, dan kemudian tu'adun juga dari wa'ada asalnya. Nah, cuma bedanya yang pertama itu menjanjikan, nah kemudian yang kedua itu mengancam. Hayhata, jauh sekali. Mustahil itu terjadi. Kata para tokoh masyarakat itu. Mustahil akan terjadi. Ya hidup ini hidup di dunia ini. Tidak ada kehidupan lagi. Nah, ketika seseorang sudah seperti itu pandangannya terhadap kehidupan, maka banyak kerusakan yang terjadi. Ambil kontak, strumnya kurang. Ambil kontak. Sebentar diambilkan kontak.
Ketika seseorang berpandangan seperti itu, pandangan materialistis, pandangan materialisme, ini yang menyebabkan terjadinya 3 kedurhakaan yang disebutkan di ayat-ayat sebelumnya. Yang pertama, dia tidak percaya, tidak mengesahkan Tuhan, tidak mengesahkan Allah. Kemudian yang kedua, dia tidak percaya terhadap kebangkitan kembali. Dari dua ini menimbulkan berfoya-foya dalam hidup. Karena pandangannya tidak ada akhirat itu. Jadi semua kekayaan, kesenangan itu dihabiskan di dunia ini. Dihabiskan dunia ini. Karena kehidupan ini hanya di dunia ini. Kesenangan ini, ya kesenangan di dunia ini. Tidak ada kesenangan yang dijanjikan kelak di akhirat. Karena mereka tidak percaya. Itulah sebabnya di dalam Al-Quran ayat surah An-Nahl. Kalau tidak salah. Masih banyak. Malah seperti kemarin saya sampaikan, itu semakin didukung oleh para filosof, ahli-ahli ilmu pengetahuan yang pintar-pintar itu. Dengan filsafat materialistik, filsafat esensial. Iya, banyak dukungan dari mereka. Surah An-Naml ayat 4. Ada, Pak Guru. Coba dibaca. Oh itu. Innal ladzina la yu'minuna. An-Naml ayat 4. Ya. Innal ladzina la yu'minuna bil akhirati zayyana lahu a'malahum. An-Naml ayat 4. Itu ditekan, ada tombol di sebelah pinggir. Udah, mari baca. Nah, innal ladzina la yu'minuna bil akhirati zayyana lahum a'malahum fahum ya'mahun. Sesungguhnya orang-orang yang tidak percaya terhadap akhirat, bahwa kelak akan ada kehidupan lain selain dari kehidupan dunia ini. Zayyana lahum a'malahum, kami jadikan pandangan mereka itu merasa indah terhadap perbuatan-perbuatan buruk mereka. Jadi mereka melakukan perbuatan buruk tapi dinilai oleh mereka itu sebagai sesuatu yang indah, yang benar. Kalau orang itu tidak percaya terhadap akhirat. Misalnya narkotika, minuman keras, itu dianggap indah bagi mereka yang tidak percaya terhadap kehidupan akhirat.
Itu jelas Allah menekan. Innal ladzina la yu'minuna bil akhirati zayyana lahum a'malahum. Zayyana itu artinya menjadikan sebagai hiasan perbuatan mereka yang buruk itu. Jadi dinilai sebagai sesuatu yang indah oleh mereka yang tidak percaya terhadap hari akhirat. Walaupun percaya, tapi kalau kemudian iman dan kepercayaan terhadap akhirat ini tidak diasah, akhirnya tumpul. Keimanan terhadap akhirat itu tumpul. Tidak tajam kalau kemudian tidak diasah. Bagaimana cara mengasahnya? Yaitu tadi bahwa iman itu saling isi mengisi. Iman dan amal soleh dan iman ini saling menguatkan. Iman harus berbuat amal soleh dan amal soleh ini bisa memperkuat iman. Tentang kepercayaan terhadap hari akhirat ini bisa dilakukan lewat dua dalil ya. Di dalam Islam itu ada dalil syar'i dan ada dalil akal. Dalil syar'i itu yang berkaitan dengan urusan perilaku manusia dengan Allah, khususnya yang berkaitan dengan ibadah mahdhah, ibadah yang murni. Sementara yang berkaitan dengan akidah, kepercayaan, ini menggunakan akal. Nah, di dalam akal ini ada 3 hukum. Ada wajib, ada mustahil, dan ada wenang. Dalil akli. Wajib. Kemudian 2 mustahil. Mustahilun. Kemudian jawaz. Ini hukumnya 3 kalau berkaitan dengan logika ini. Ada yang wajib menurut akal, misalnya orang tua itu lebih tua daripada anak. Itu wajib menurut akal. Ya. Maksudnya lebih tua anaknya daripada daripada ayahnya. Kan mesti ayah lebih tua daripada anak. Itu wajib menurut akal, tidak bisa. Akal tidak terima kalau disebut anaknya lebih tua daripada bapaknya, tidak masuk di akal. Wajib akal. Ya. Mbah atau cucu lebih tua daripada mbahnya, tidak masuk di akal. Nah, logika seperti ini wajib akal. Ada yang mustahil. Yang mustahil itu tadi. Jadi ini kebalikannya. Yang mustahil. Anak lebih tua daripada ayahnya. Mustahil terjadi. Nah, kemudian ada yang jawaz, yang boleh. Nah, yang boleh ini artinya mungkin bisa terjadi dan mungkin tidak terjadi. Itu jawaz. Menurut akal. Nah, beda dengan hukum syariat. Hukum syariat itu ada 5. Kalau ini hukum akal ada 3, wajib akal, mustahil menurut akal, dan wenang atau jaiz menurut akal. Si A itu punya anak, itu jawaz, boleh. Mau punya anak atau tidak, itu barang yang mungkin terjadi. Nah, tapi sekali lagi, kalau dalam hukum syariat, itu ada 5 hukumnya. Yang pertama, hukum wajib. Yang kedua, hukum sunnah. Yang ketiga, hukum haram. Yang keempat, hukum makruh. Yang 4 ya. Jadi wajib, sunnah, kemudian haram, makruh. Ada 4 hukumnya. Jadi misalnya
mencuri, itu hukumnya haram. Sholat, itu hukumnya wajib. Nah, kemudian makruh. Nah, berkumur-kumur waktu bulan puasa ketika matahari sudah tergelincir, itu makruh misalnya. Hah? Rokok bukan makruh itu. Bukan makruh itu. Haram itu. Jangan makruh, nanti boleh merokok. Haram itu apa nom? Oh, kalau hari biasa. Ya. Nah itulah. Nah, tentang kepercayaan kita terhadap hari akhirat itu bisa dilunut dari ini, dari akal dan juga dari nakal. Dari nakli. Bisa lewat dalil nakli, dalil akli. Jadi dalil akli dan nakli. Dalil akli itu artinya dalil yang dipergunakan, yang diperoleh lewat analisa akal. Itu dalil nakli, dalil akli, akal. Kalau dalil nakli itu pembuktian yang didasarkan pada sumber-sumber yang memindah dari Al-Quran atau hadis-hadis Nabi. Nakli itu berasal dari nakola. Nakola. Kalau di sini akola. Yang dalil nakli dulu, kepercayaan terhadap hari akhirat ini, yang pertama yang bisa saya sampaikan bahwa Allah itu menetapkan adanya pembalasan terhadap amal. Misalnya dalam surah pertama, surah Fatihah, di situ disebutkan Malik Yaumiddin, yang menjadi raja Yaumiddin pada hari pembalasan. Ya, surah Fatihah Malik Yaumiddin, yang menjadi raja, artinya menjadi penguasa. Di dunia bisa saja orang merasa sebagai penguasa, tapi ketika kelak nggak ada manusia setinggi apapun jabatan dan pangkatnya tidak akan berkuasa kelak pada hari pembalasan itu. Hanya Allah yang berkuasa. Malik Yaumiddin. Nah, pembalasan itu dilakukan di akhirat. Di akhirat, bukan di dunia ini. Bukan di dunia ini. Baru pembalasan di dunia ini kalau berkaitan dengan sunatullah. Dengan sunatullah. Aturan Allah tentang pengaturan alam ini. Baru itu balasannya diterima di dunia ini. Tapi kalau berkaitan dengan ibadah, dengan pengabdian dan ketuhanan, balasannya kelak di akhirat. Nah, ketika pembalasan itu sudah ditetapkan oleh Allah akan ada pembalasan, maka pembalasan itu di akhirat. Akhirat itu sesuatu yang gaib, di antara yang gaib-gaib. Di antara yang gaib-gaib. Oleh karenanya, di surah yang kedua, di situ disebutkan alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang yang mendapat petunjuk itu adalah orang yang pertama, dia beriman terhadap yang gaib-gaib. Termasuk hari akhirat itu gaib. Ini secara nakal. Nakol, artinya dipindah dari Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi. Nakol. Nah, yang secara akal, apabila tidak ada hari akhirat, maka akan banyak terjadi ketersia-siaan. Ini secara akal. Baik ketersia-siaan itu bagi Allah maupun bagi manusia. Akan banyak terjadi tersia-sia. Percuma. Percuma Allah mengutus Rasul. Percuma Allah menurunkan kitab suci. Kalau tidak ada hari akhirat. Ya kan? Buat apa Allah menurunkan kitab suci? Buat apa Allah menurunkan Rasul? Kalau kemudian selesai begitu saja. Kalau tidak ada pembalasan nanti di akhirat. Ini cara logika.
akan banyak ketersia-siaan. Bagi manusia, ketersia-siaan itu percuma. Kita patung ibadah dengan orang yang tidak patung ibadah, sama-sama nggak dapat apa-apa. Ketersia-sia kita. Maksud dia kan enggak? Nah ini secara akal, dalil secara akal. Jadi akan terjadi banyak ketersia-siaan. Dan itu mustahil, terutama bagi Allah. Tersia-sia itu mustahil. Mustahil berakal. Ini argumen-argumen yang bisa kita kuatkan, baik argumen-argumen lewat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi yang disebut dalil nakol, maupun argumen-argumen yang dapat kita analisa lewat akal pikiran, karena soal kepercayaan seperti ini dianalisa lewat akal. Seperti yang disampaikan, antara lain seperti yang disampaikan tadi. Jadi, akan terjadi ketersia-siaan apabila kemudian tidak ada kehidupan di akhirat kelak. Karena demikian, balik katanya, maka kehidupan di akhirat itu pasti akan terjadi. Dan iman ini perlu kita perkuat. Hayhata lima tu'adun. Kata mereka, jauh sekali. Tidak akan terjadi itu. Apa yang diancamkan. In hiya illa hayatunad dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'utsin. In hiya dan in hiya tidak ada. Hiya kehidupan itu illa hayatunad dunya. Kecuali kehidupan kita ad-dunya di dunia ini. Namutu kita mati, wa nahya dan kita hidup. Nah, potongan ayat ini, potongan ayat namutu wa nahya diperselisihkan oleh ulama mufassirin. Ada 3 pendapat dari mereka. Kenapa? Karena ini memberi kesan mereka pun juga percaya terhadap adanya hidup sesudah mati. Pertama, namutu, kami mati, wa nahya dan kami hidup. Ya kan? Seakan-akan memberi kesan mereka orang-orang yang tidak percaya, tokoh-tokoh pemuka masyarakatnya itu mengatakan percaya juga terhadap hidup kembali itu. Namutu, kita mati, wa nahya dan kita hidup. Oleh karenanya, karena potongan ayat namutu wa nahya ini memberi kesan bahwa para tokoh itu juga percaya terhadap kehidupan kembali sudah mati, maka kemudian para ulama itu ada 3 pendapat tentang ini. Pendapat yang pertama, namutu itu berupa air mani. Kan sesuatu yang mati. Wa nahya dan kemudian kita hidup dilahirkan. Ada yang berpendapat namutu. Leluhur-leluhur kita, bapak-bapak kita yang mati, kemudian kami, keturunannya, anak-anaknya, nahya yang hidup. Itulah. Memberi kesan ke sana. Wa ma nahnu bimaqmutin dan tidak ada kita atau kami bimaqmutin akan dibangkitkan kembali. Ya mungkinlah kata-kata mereka. Mungkin in huwa rajul illa rajulun iftara 'ala Allahi kadiban wa ma nahnu lahu bimu'minin. In huwa tidak ada dia rasul itu illa rajulun kecuali laki-laki iftara yang berbuat atau membuat-buat 'ala Allahi atas Allah kadiban berbuat pada kebohongan. Bohong aja itu. Jangan ikut kamu. Ini provokasi dari tokoh-tokoh atau pemuka masyarakat mereka. Wa ma nahnu lahu bimu'minin dan tidak ada kita lahu kepada Rasul itu bimu'minin beriman. Tidak akan beriman. Jadi ini perlu kita pahami betul.
karena geser sedikit saja keimanan kita tentang adanya hari akhirat, itu sudah bisa merubah perilaku kita. Bisa merubah perilaku kita. Jadi betul-betul kita mantapkan. Jadi kepercayaan kepada Allah lewat 2 kalimat syahadat itu ada cabang-cabang tentang hal-hal gaib yang perlu kita mantapkan dalam keimanan kita. Jadi diawali dari kepercayaan kita kepada Allah, kemudian terhadap hari akhirat di mana kita dibangkitkan kembali. Argumentasinya lewat itu tadi, baik berdasarkan ayat-ayat Al-Quran maupun hadis Nabi, maupun lewat argumentasi logika yang bisa kita sampaikan. Yang antara lain sudah saya sampaikan tadi, bahwa ketika orang atau manusia tidak mempercayai akhirat, maka akan banyak hal-hal ketersia-siaan yang terjadi. Baik ketersia-siaan itu yang dilakukan oleh Allah, maupun ketersia-siaan itu yang dilakukan oleh manusia. Ketersia-siaan itu dilakukan oleh Allah, percuma Allah mengutus Rasul. Percuma Allah menurunkan kitab suci. Percuma Allah mengutus malaikat, dan seterusnya. Ketersia-siaan bagi manusia, ya percuma kita kos obojo, bangun malam. Kalau kemudian ujung-ujungnya sama dengan yang tidak berbuat apa-apa, kita sia-sia. Padahal itu mustahil. Begitulah Bapak. Qala rabbin surni bima kadzabun. Wallahu a'lam bishawab. Monggo. Berkenaan dengan dalil tadi bagi dari nakli dan nakli, saya mencoba untuk mundur pemikiran saya beberapa tahun yang lalu bagi waktu itu saya kedatangan Kihotep, Allahumma firlahu warahmatullahi. Saya menggabungkan antara dalil akli dan nakli bagi. Waktu itu saya belum menikah, sudah umur 27, 28. Lalu Kiai menyampaikan kepada saya dan nenek saya, kok belum kita apa kabin? Istiad. Kita di kelakuan tetap. Jadi saya yakin di antara kita ini 70% dalil aklinya seperti itu bagi. Tidak mungkin kita belum menikah kawin, rata-rata kan gitu orang-orang bagi. Tapi setelah saya mencoba mengikuti arahan Kiai dengan dasar dalil nakli tadi, karena orang yang menikah mau muda mau tua itu dijamin oleh Allah rezekinya kan gitu. Dalilnya saya tidak tahu persis. Saya mencoba ikut saran itu bagi yang pakai dalil nakli. Alhamdulillah sukses bagi. Jadi saya menikah selama 7 bulan tidak bekerja, hanya ikut istri ke pasar mendampingi buka. Tapi alhamdulillah setelah itu ternyata rezeki itu jaminan Allah itu datang dengan tiba-tiba bagi. Nah itu bagaimana? Saya sampai sekarang berpikirnya sampai seperti itu bagi. Ya, apa namanya? Ada sebuah hadis qudsi. Hadis qudsi itu sebagaimana yang pernah saya sampaikan, hadis Nabi itu ada 2 macam. Ada hadis nabawi, ada hadis qudsi. Hadis nabawi itu hadis yang lafal maknanya dari Rasulullah. Nah, kemudian hadis qudsi itu adalah hadis firman Allah di luar Al-Quran. Kalimatnya lain. Nah, dalam hadis qudsi itu Allah berfirman begini, ana inda dhanni abdi bi. Aku ini tergantung kepada persangkaan hambaku. Kalau hambaku itu menyangka aku pelit, ya pelit. Kalau hambaku menyangka aku kasih sayang, ya akan mendapatkan kasih sayang dari aku. Itu dalam hadis itu seperti itu. Artinya, kan di dalam ilmu kejiwaan, ilmu psikologi, kan ada yang namanya bayan psikologi. Bayan psikologi ini adalah anggapan, konsep diri. Di dalam ilmu jiwa itu, ilmu jiwa saya pernah baca itu,
Ada konsep diri bagi seseorang. Nah, kalau merasa dirinya sebagai pecundang, yang terjadi adalah dia akan menjadi pecundang. Kenapa? Karena mentalnya sudah ragu. Mentalnya sudah dibayang-bayangi dengan hal-hal yang negatif. Maka yang terjadi adalah sesuatu yang negatif. Sesuatu yang negatif. Nah, tapi bagi mereka yang konsep dirinya bagus, dia senantiasa bersifat optimis. Optimis, memandang ke depan ini sesuatu yang menggembirakan dan menjanjikan. Saya di dalam kitab kitab Nahwu ya, kitab tata bahasa Arab di pesantren itu ada namanya Nazom Imriti. Imriti itu ilmu tentang tata bahasa Arab, ilmu Nahwu. Idil fata idha. Idil fata min tiqadihi rufi wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi, begitu saja. Artinya seorang itu tergantung keyakinannya. Kalau keyakinannya itu A, maka yang akan terjadi bagi dia adalah A. Kemudian pernah saya berkelakar, santri di pondok itu kan sergap nulis doa-doa, wiridan-wiridan, terutama santri baru. Santri baru itu pada suatu ketika di kamarnya itu kumpul dengan santri lama. Catatan doa-doa dan wiridan-wiridan santri lama itu tidak dikasih harkat, tidak dikasih sakal. Nah, kemudian langsung saja diambil oleh santri baru ini, dipindah semua. Kemudian di dalam judul doa itu disebut doa akikoh. Tetapi tidak dikasih harkat. Yang namanya santri baru belum bisa baca betul, belum pintar cara membacanya. Kemudian dibaca ini doa akikat. Jadi akikoh itu dibaca sebagai doa akikat. Karena tidak ada harkatnya. Tulisannya sama. Akhirnya telah pulang, kok akikat. Takut orang ngerti. Pakai doa itu. Padahal yang dibaca doanya ya doa akikoh. Bukan doa akikat. Tapi karena keyakinannya sudah mantap bahwa doa akikoh itu dibaca sebagai doa akikat. Nah, kembali ke pertanyaannya ini tentang berumah tangga. Ya memang dalam ayat Al-Quran ada itu. Iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadli. Jawab aku itu. Entah ayat apa itu. Ya, biar puas ini Pak Pano ini. Karena nostalgia kena ingat pada beberapa tahun yang lalu. Wa ankihul ayyama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum. Wa ankihul ayyama. Ayat An-Nur, surah An-Nur ayat 32. Surah An-Nur ayat 32. Kebun apa tolong. Biasa. Sabar. Ya, jagi. Ya. Surah An-Nur ayat 32. Coba. Wa iman. Jika mereka
iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Jika calon manten laki perempuan itu, calon laki ya, calon manten laki itu ragu-ragu, yang punya pekerjaan, yughnihimullahu min fadli. Allah akan membuat kaya orang itu, artinya memiliki kemampuan. Nah, tapi karena tidak yakin, artinya aras-arasan. Tapi kalau yakin, seperti doa akikah itu tadi. Jadi begitu. Nah, kembali kepada itu, bahwa makom seseorang itu tidak sama. Ya. Pernah saya sampaikan kan ini. Ada makom tajrid dan ada makom kasab. Makom tajrid itu bungkol. Tawakalnya pada Allah bulat. Sedang makam kasab, tawakal juga, tapi masih diimbangi dengan kasab, usaha. Makamnya memang makam kasab. Nah, kesimpulannya, kalau bukan makam tajrid, jrid matajrid. Ya. Dan juga kalau sudah makomnya, makom tajrid, jasab makasab. Makamnya. Karena ini bisa mengganggu tawakal itu. Posisinya sudah dipangkat oleh Allah sebagai berada di dalam makom tajrid, untuk khusus tawakal pada Allah sambil berdoa, sambil wirid, sambil dikiran. Nah, kemudian masih bimbang dengan ini, dengan wiridannya, dengan tawajuhnya, dengan ibadahnya masih bimbang. Yang namanya bimbang, Allah juga akan melihat itu sebagai sesuatu orang yang bimbang. Padahal berdoa itu tidak boleh bimbang, ragu. Kabulna ben pangerannya. Masih tanya-tanya seperti itu. Jadi mantap. Kalau sudah memenuhi persyaratannya, yakin bahwa Allah akan mengabulkan. Kalau sudah memenuhi persyaratannya. Banyak persyaratannya. Antara lain yang masuk ke dalam perut kita itu adalah yang halal-halal. Itu antara lain, itu yang pokok. Dan banyak. Tempat berdoa, waktu berdoa, bacaan yang dibaca. Itu semua menentukan. Termasuk keyakinannya. Jadi Allah wa antum muqinuna bil ijabah, kata Nabi. Berdoalah kau kepada Allah wa antum muqinuna bil ijabah, dan kamu yakin bahwa Allah akan mengabulkannya. Kalau sudah ragu, yang namanya sudah ragu. Ya, tapi karena ini ya, kalau sudah ikhtiar dilakukan Pak Panu, sekarang kan sudah tidak turun pada anak-anak Pak Panu. Artinya mereka menikahnya kan sudah jadi orang. Belum juga dulu. Belum. Ini contoh yang kedua Pak Seperti Asan itu kan belum mempudak pegangan kan? Sudah punya pegangan kan Aksan? Oh. Kalau Pak Is Belum. Jadi Pak Is itu kuliah 2 tahun Pak Kiai, belum punya penghasilan. Dia yakin dengan menikah, ternyata ya dapat. Iya. Ya kayak itu tadi. Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Ayat pertama dari awal itu memerintahkan supaya menikah. Wa ankihul ayyama minkum wassolihina. Kalau sudah sampai waktunya, nikahkan. Jangan ditunda-tunda. Kenapa? Karena dalam pernikahan itu banyak hikmah-hikmah yang dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Antara lain untuk pengembangbiakan anak manusia, spesies manusia, kemudian untuk memakmurkan bumi ini. Nah, kemudian banyak keturunan-keturunan yang ingin mengembangkan keturunan manusia sebagai umat Nabi yang soleh-soleh. Itu semua hikmah-hikmah. Karena demikian, coba bayangkan, kalau kemudian anak tidak mau dinikahkan, laki maupun perempuan, kalau sudah waktunya misalnya, tidak mau. Apa yang akan terjadi kira-kira 50 tahun yang akan datang, atau 100 tahun yang akan datang? Kali baru akan sepi. Setelah yang sepuh-sepuh wafat, meninggal dunia, nggak ada generasi akan meneruskan. Kering sabana. Kebunnya juga kering, nggak ada yang garap.
Karena hikmahnya begitu besar untuk memakmurkan bumi. Hikmah Allah menciptakan langit dan bumi ini, maka kemudian pernikahan itu mendapatkan posisi yang mulia di hadapan Allah. Karena ini kemudian Allah mendorong menikahkan. Dan ketika orang itu belum punya apa-apa, belum punya pekerjaan, Allah akan menjamin itu. Allah akan menjamin itu. Kan yang dirasakan Pak Panu dulu kan begitu. Ya. Ya serasa itu ya. Jawaban saya sementara. Kalau tidak puas ya dipuas-puaskan. Sederhana bagi yang kita utamakan yang mana bagi kalau sama-sama dalil aklinya ada, dalil naklinya ada, kita utamakan yang mana ini? Ya kedua-duanya kalau menurut saya. Dengan catatan jangan karena ilmunya, karena keterampilannya itu dia mendapatkan rezeki. Jangan salah. Engkau montak sarjana, engkau montak S2, engkau montak di pekerjaan ini, saya nggak bisa makan nanti. Jangan karena itu. Ya, kedua-duanya kita lakukan, anak kita persiapkan dengan baik, dan keyakinan itu harus dimantapkan bahwa Allah yang memberi rezekinya itu, yang memberi jaminan itu. Jadi harus kedua-duanya. Begitu ya. Ya, baik. Sadaqallahul adzim. Kita doa dulu. Kalamun qadimul la yamullu sama'uhu tanazza'a an qawlin wa fi'lin wa niyati bihi astafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li qalbi 'inda jahli wa hirati fa ya rabbi matti'ni bi sirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati wa salli wa sallim ya ilahi ala nabi wa alin wa ashabin bihim nil tubuyati wa ya rabbi zidni bihi ilman wa hikmatan bijahin nabi man ja'ana bil hidayati wa ya rabbi waffiqni bitaqwa ya Allah wa ya rabbi irhamni bihusni khatimati alaihi salatullahi summa salamuhu wa alin wa ashabin bihim nil tuhajati. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.